Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah, pada kesempatan ini kami akan menjelaskan materi mengenai sistem saraf pada manusia dengan dosen pengampu Ibu Arfatul Makiyah, MKes. Namun sebelum menjelaskan tentang materi, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Anggota kami yaitu terdiri dari saya, Lulu Ambarwati, kemudian ada Mutia Amelia dan Muhammad Fajar Fauji. Submateri yang akan kami bahas pada kesempatan ini yaitu yang pertama, pengertian sistem saraf, kedua, bagian-bagian jaringan saraf, ketiga, otak sebagai pusat saraf, keempat, jenis-jenis sel saraf, dan yang terakhir adalah penyakit atau gangguan pada sistem saraf. Baik, yang pertama yaitu sistem saraf. Apa sih itu sistem saraf? Sistem saraf merupakan suatu jaringan yang kompleks, sangat khusus dan saling berhubungan satu dengan yang lain. Sistem saraf juga merupakan sistem koordinasi berupa penghantaran impuls saraf ke susunan saraf pusat, pemrosesan impuls saraf, dan pemberi tanggapan rangsangan. Periati 2006. Sistem saraf pada manusia melibatkan pusat saraf dan jaringan saraf. Pusat saraf sendiri yaitu adalah otak dan sumsum tulang belakang yang berfungsi mengatur dan mengendalikan reaksi tubuh terhadap rangsangan yang diterimanya. Begitupun ada jaringan saraf, yaitu sel-sel saraf yang bersambung sehingga membawa dan menerima impuls dari dan ke pusat saraf. Kemudian, apa sih fungsi sistem saraf di dalam tubuh kita? Fungsi sistem saraf yaitu yang pertama sebagai alat komunikasi, yaitu sebagai alat komunikasi antara tubuh dengan dunia luar. Dilakukan oleh alat indera seperti mata, hidung, telinga, kulit, dan lidah. Nah, nantinya dengan alat-alat ini maka kita tentunya akan dengan mudah mengetahui perubahan yang terjadi di sekeliling kita. Yang kedua sebagai alat pengendali, yaitu pengendali kerja alat-alat tubuh sehingga dapat bekerja dengan serasi sesuai dengan fungsinya masing-masing. Yang terakhir yaitu sebagai pusat pengendali tanggapan, pengendali terhadap perubahan atau pengatur kerja seluruh alat tubuh. Selanjutnya adalah bagian-bagian jaringan saraf. Sel saraf terdiri dari neuron dan sel pendukung. Nah, neuron ini merupakan unit terkecil dari jaringan saraf. Neuron juga memiliki bagian utama yang disebut dengan badan sel. Nah, nantinya teman-teman, dari badan sel tersebut keluar suatu juluran seperti jejaring laba-laba yang bentuknya tipis, dan juluran ini disebut dengan dendrit. Ada pula yaitu akson. Akson ini dia merupakan badan sel mengembang dan memiliki banyak ekor panjang yang tipis dan membelit. Nah, ujung bebas dari akson juga bercabang dan bergelembung yang berbentuk kancing yang disebut dengan gelembung akson. Klasifikasi neuron. Berdasarkan fungsi dan arah transmisi impulsnya, neuron itu terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah neuron sensorik atau aferen, yaitu bertugas mengantarkan impuls listrik dari reseptor pada kulit, organ indera, atau suatu organ internal ke sistem saraf pusat. Yang kedua, neuron motorik, berfungsi menyampaikan impuls dari SSP ke efektor. Dan yang terakhir adalah neuron konektor, berfungsi menghubungkan neuron sensorik dan motorik atau menyampaikan informasi ke interneuron lain. Nah, dapat kita lihat di gambar terdapat struktur-struktur neuron yang terdiri dari dendrit, nukleus, badan sel, neurit atau akson, sel sahwan, selubung mielin, medusanfir, serta sinapsis. Nah, antara neuron yang satu dengan neuron yang lainnya dihubungkan oleh sinapsis. Nah, kemudian pembahasan selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Fajar.
Berdasarkan bentuknya, neuron dapat diklasifikasikan menjadi 3, yaitu neuron unipolar, yang kedua neuron bipolar, dan yang ketiga neuron multipolar. Neuron unipolar yaitu hanya memiliki satu serabut yang dibagi menjadi satu cabang sentral yang berfungsi sebagai satu akson dan satu cabang perifer yang berguna sebagai satu dendrit atau tidak memiliki dendrit. Neuron ini jarang terdapat di vertebrata. Dan yang kedua neuron bipolar, yaitu memiliki dua juluran atau serabut yang terdiri dari satu dendrit atau satu akson, misalnya reseptor telinga dalam, mata, dan hidung. Dan yang ketiga neuron multipolar, yaitu memiliki banyak dendrit dan satu akson. Jenis neuron ini paling sering dijumpai pada sistem saraf sentral atau sel saraf motoris pada kornu anterior dan lateralis medula spinalis, sel-sel ganglion otonom. Dan yang kedua, sel neuroglia, yaitu mengandung berbagai macam sel yang secara keseluruhan menyokong, melindungi, dan sumber nutrisi sel saraf pada otak dan medula spinalis. Dan yang ketiga, selubung myelin merupakan suatu kompleks protein lemak berwarna putih yang mengisolasi tonjolan saraf. Terdapat suatu celah yang tidak memiliki myelin, yaitu nodus Ranvier, yaitu tonjolan saraf pada saraf pusat yang bermyelin maupun tidak. Dan yang keempat, neurotransmitter atau cara komunikasi antar neuron, yaitu zat kimia yang disintetis dalam neuron kemudian disimpan dalam gelembung sinaptik pada ujung akson, yang kemudian dilepas dari ujung akson terminal dan juga diabsorpsi untuk daur ulang. Setiap neuron melepaskan satu. Dan yang kelima, sinaps, yaitu tempat di mana neuron mengadakan kontak dengan neuron lain atau dengan organ-organ efektor. Dan tempat satu-satunya impuls lewat neuron mengantarkan simpuls saraf menuju sinaps disebut neuron postsinaptik. Dan yang keenam, impuls saraf. Impuls yang diterima oleh reseptor selanjutnya akan diantar ke efektor yang menyebabkan terjadinya gerakan-gerakan, yaitu gerakan sadar, gerak yang disadari bagan, yaitu sebagai berikut, yaitu impuls menuju reseptor, menuju saraf sensorik, otak, dan saraf motorik menuju efektor atau otot. Gerak refleks, yaitu gerak yang tidak disengaja atau tidak disadari. Impuls yang disampaikan yaitu hanya melalui jalan singkat dan tidak melewati otak. Selanjutnya, jenis-jenis sel saraf. Menurut fungsinya ada dua jenis sel saraf, yaitu reseptor dan neuron konektor. Yang ke satu, reseptor, yaitu disebut juga penerima rangsang, yaitu sel saraf yang mempunyai fungsi menerima rangsang yang datangnya kepada tubuh atau alat indera yang kemudian menerjemahkannya menjadi impuls saraf. Yang kedua, neuron konektor atau saraf penghubung. Ialah sel saraf yang fungsinya yaitu untuk menghubungkan antara sel saraf yang satu dengan sel saraf yang lain. Jenis-jenis neuron yaitu ada 3, yaitu neuron sensorik, neuron motorik, dan neuron asosiasi. Yang ke satu, neuron sensorik, yaitu sel saraf
yaitu sel saraf yang menghubungkan alat indera dengan pusat saraf. Fungsinya untuk menyampaikan jenis rangsang ke pusat saraf di otak. Yang kedua, neuron motorik, yaitu sel saraf yang berhubungan dengan alat gerak atau otot-otot penggerak. Fungsinya untuk menerima perintah dari saraf pusat untuk menghadapi rangsang yang diterima tubuh. Yang ketiga, neuron asosiasi, sel saraf penghubung yang terdapat di pusat saraf dan bias membentuk jaringannya sendiri. Neuron ini terdapat di otak maupun sumsum tulang belakang. Oke, baik, pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan kembali oleh rekan saya, yaitu Lulu. Baik teman-teman, pembahasan selanjutnya yaitu otak sebagai pusat saraf. Mengapa bisa dikatakan demikian? Pusat saraf sendiri berfungsi memegang kendali dan pengaturan terhadap kerja jaringan saraf hingga ke sel saraf. Nah, teman-teman, bisa kita lihat pada gambar. Di situ terdapat bagian luar otak atau korteks, yaitu yang berwarna abu-abu ini. Dan pada bagian ini banyak mengandung badan sel saraf yang bisa juga disebut dengan substansi grisea. Kemudian bagian yang berwarna hitam, bagian dalam otak atau medula. Pada bagian ini banyak mengandung neurit dan dendrit yang disebut dengan substansi alba. Adapun pada gambar tersebut juga dapat kita lihat bersama struktur otak, yaitu yang pertama adalah diencephalon atau otak depan. Terdiri dari talamus, hipotalamus, dan kelenjar pituitari. Kemudian otak besar atau cerebellum, mesencephalon atau otak tengah, cerebellum, otak kecil, dan otak batang. Terdiri dari pons dan medula oblongata. Berat total otak dewasa adalah sekitar 2% dari total berat badannya, atau sekitar 1,4 kg dan memiliki sekitar 12 miliar neuron. Otak mendapatkan impuls dari sumsum tulang belakang dan 12 pasang saraf kranial. Setiap saraf tersebut akan bermuara di bagian otak yang khusus. Mari kita bahas lebih lanjut. Yang pertama yaitu otak besar. Merupakan bagian terbesar dari otak yang mengisi sebagian besar rongga kepala atau tengkorak manusia dan memiliki banyak sekali lipatan yang berguna untuk memperluas permukaan. Nah, otak besar ini berfungsi untuk mengatur kepandaian, ingatan, kesadaran, pertimbangan, dan gerakan-gerakan yang kita lakukan sehari-hari yang kita sadari. Dan kemudian bagian otak besar ini dia memiliki 2 belahan dan pada setiap belahan otak besar terdiri dari 4 lobus, yaitu yang pertama lobus frontalis sebagai pengendali otot rangka. Kemudian yang kedua adalah lobus occipitalis, dia berfungsi sebagai pusat penglihatan. Dan yang ketiga merupakan lobus temporalis sebagai pusat pendengaran, penciuman, dan pengecap. Dan yang terakhir adalah lobus parietalis. Dia sebagai pengatur perubahan kulit dan otot. Selanjutnya otak kecil berfungsi sebagai pusat keseimbangan tubuh, sebagai koordinasi gerak otot dan posisi tubuh. Pada bagian paling bawah terdapat juga jembatan parol. Nah, jembatan parol ini berfungsi menghantarkan impuls otot-otot bagian kiri dan kanan tubuh, serta menghubungkan antara otak besar dengan otak kecil. Dan teman-teman, ada juga otak depan. Otak depan ini terdiri dari hipotalamus dan talamus. Hipotalamus sendiri berperan dalam mengatur suhu tubuh, rasa lapar yang sering kita rasakan, dan juga rasa haus saat kekurangan minum. Kemudian ada sumsum sambung atau medula oblongata.
Sumsum sembung ini terletak di persambungan antara otak dengan tulang belakang dan berfungsi untuk mengatur suhu tubuh, kendali muntah, pusat pernapasan, mengendalikan gerak pernapasan, denyut jantung, dan penyempitan pelebaran pembuluh darah. Sumsum tulang belakang medula spinalis berada di tulang belakang serta dilindungi oleh tulang belakang atau tulang punggung keras dan terdiri dari 33 pasang saraf spinalis. Pembagiannya dapat dilihat. Jenis-jenis dari sistem saraf lainnya yaitu ada sistem saraf pusat atau SSP dan sistem saraf tepi atau SST. Sebelumnya, tahukah kalian, teman-teman, saraf kita terdapat di mana-mana bahkan memenuhi seluruh tubuh. Nah, dan ada saraf yang paling penting nih, yaitu saraf yang berada di sepanjang tulang belakang sampai dengan otak. Kumpulan saraf kebal ini yaitu disebut dengan sistem saraf pusat. Dalam hitungan 2, 1. Nah, coba cubit tangan kalian. Area bekas cubitan tersebut juga memiliki banyak saraf. Saat kalian barusan mencubit tangan kalian, sarafnya akan aktif, kemudian akan mengirimkan saraf rasa sakit tersebut menuju otak. Nah, selanjutnya, otak akan merespon dengan mengirimkan pesan rasa sakit. Meskipun prosesnya berlangsung sepersekian detik, tapi sinyalnya ternyata bergerak sampai bermeter-meter. Dan kemudian tadi ada sistem saraf tepi, merupakan sistem saraf yang keluar dari otak menuju ke 5 alat indera, yaitu indera mata, hidung, telinga, atau menuju otot-otot tertentu dan kelenjar yang ada di kepala. Nah, SST ini banyaknya ada 12 pasang. Sebelumnya ingin bertanya nih pada kalian, apa yang akan teman-teman lakukan saat merasa gatal? Nah, tentu kita akan menggaruk bagian yang gatal tersebut kan? Gatal terjadi saat benda asing yang hinggap pada kulit kita, bisa oleh serangga atau faktor lainnya. Nah, saraf di situ akan aktif dengan cepat dan mengirimkan sinyal respon. Saat merasa gatal tersebut, kita akan merasakan sensasi yang berlawanan, yaitu secara sadar kita akan merasa lega karena menggaruk bagian yang gatal tersebut kan. Tetapi di sisi lain juga otak mengidentifikasi garukan sebagai rasa sakit, sehingga mengalihkan fokus kita nantinya dari rasa gatal pada garukan. Yang terakhir yaitu sistem saraf otonom atau saraf tak sadar. Sistem saraf yang kerjanya tidak kita sadari. Ada 2 macam sistem saraf ini, yaitu yang pertama sistem saraf simpatik, kedua sistem saraf parasimpatik. Nah, keduanya bekerja saling berlawanan. Serabut saraf parasimpatik keluar dari kedua ujung tulang belakang dan serabut saraf simpatik keluar dari tengah sumsum tulang belakang. Ada saraf tak sadar, ada juga saraf sadar atau somatik. Semua saraf yang tidak termasuk SSP disebut SST. Nah, coba deh lambaikan tangan kalian. Benar seperti itu. Mengapa kita melambaikan tangan saat diperintah? Nah, secara sadar kita melambaikan tangan kita kan? Kenapa begitu? Karena otak secara sadar mengirimkan berjuta sinyal ke saraf tepi yang ada di bahu, lengan depan, kemudian ke pergelangan tangan, dan ke tangan. Nah, semua aktivitas ini ternyata berada di bawah kendali sistem saraf sadar nih, teman-teman. Menarik sekali ya mengenai sistem saraf pada manusia ini. Nah, sampai di sistem saraf sadar mengenai jenis-jenis saraf ini, dan selanjutnya ada juga penyakit atau gangguan pada sistem saraf yang akan dibahas selanjutnya oleh rekan saya yaitu Mutia. Penyakit atau gangguan pada sistem saraf. Penyakit dan kelainan sistem saraf adalah penyakit atau kelainan yang mempengaruhi fungsi sistem saraf manusia.
Penyakit dan kelainan dapat terjadi dan menyerang pusat saraf, yaitu otak dan sumsum tulang belakang atau sel-sel saraf pada jaringan saraf, diantaranya 1. Ensefalitis. Ensefalitis adalah peradangan otak, dari bahasa Yunani enkefalos otak dan itis peradangan. Ensefalomielitis adalah peradangan otak dan sumsum tulang belakang. Dan meningoencephalitis. 2. Stroke. Kelayuan tiba-tiba otak akibat dari berkurangnya secara drastis aliran darah ke suatu bagian otak atau akibat pendarahan dalam otak. Keadaan ini berdampak kelumpuhan sementara atau menetap pada satu atau kedua sisi tubuh, kesulitan berkata-kata atau makan, dan lenyapnya koordinasi otot. 3. Alzheimer. Penyakit Alzheimer ditandai oleh kerusakan sel saraf dan sambungan saraf di kulit otak dan kehilangan massa otak yang cukup besar. Penyakit ini pertama kali ditemukan oleh Alois Alzheimer, ahli neuropatologis penyakit saraf, Jerman pada tahun 1906. Penyakit Alzheimer adalah bentuk dementia yang paling lazim. Simptom 4. Narkolepsi adalah gangguan tidur yang ditandai dengan serangan tidur di siang hari dan gangguan tidur pada malam hari. Biasanya terjadi pada remaja, begitupun orang dewasa sekalipun. Penderita bias tertidur dimanapun dan kapanpun, bahkan ketika sedang berjalan, makan, ketika berbicara, berdiri, bahkan juga saat bekerja. Demikian materi yang dapat kami sampaikan mengenai sistem saraf pada manusia kali ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.